Bab 776-780, Lindong dan Chen Jingzihan tidak berbicara. Binatang langit berbintang tidak berani mengeluarkan suara apapun sesuka hati. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang sampai Lindong menyampaikan permintaannya. Adegan itu hening selama 10 detik, Batian tidak tahan dengan suasana seperti ini. Dia merasa tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Saya baru saja menyinggung Chen Jingzihan dan ingin merampok senjata ajaibnya. Sekarang aku melihat cibiran di wajah pihak lain. Hati Batian terasa sedikit berbulu. Daripada menunggu Lindong dan Chen Jingzihan mengajukan permintaan, lebih baik ambil inisiatif. Dia saling memandang dengan beberapa monster langit berbintang tahap akhir dan tingkat puncak. Dia mengangguk sedikit, sampaikan maksud Anda sendiri. Setelah mendapat tanggapan, jantung Batian berdetak kencang. Tubuh itu tiba-tiba meledak. Beberapa binatang langit berbintang lainnya yang telah berkomunikasi dengan Batian juga bergerak pada saat yang bersamaan. Target mereka adalah Yuan Ming dan Yuan Sheng. Kedua orang inilah yang menjadi biang keladi kejadian ini. Kalau bukan karena dua orang ini, bagaimana mereka bisa menyinggung penegak hukum alam semesta? Sampai pada titik ini, sekarang dia hanya bisa mengorbankan klan naga berkepala 9 untuk mendapatkan pengampunan Lindong dan menyelamatkan hidupnya. 7 binatang langit berbintang menyerang Yuan Ming dan Yuan Sheng bersama-sama. Yuan Ming dan Yuan Sheng tidak dapat bereaksi terhadap kecelakaan mendadak itu. Mereka fokus pada Lindong. Di Yuan Ming dan Yuan Shenggian, Lindong adalah bahaya terbesar. Tapi yang tidak mereka duga adalah Lindong belum berbicara. Bajingan seperti Batian, yang sangat ingin bertahan hidup, justru akan menyerang mereka demi mendapatkan pengampunan Lindong. Untungnya, saraf mereka tetap tegang. Ketika Batian mengambil tindakan, dia juga berdiri untuk melawan. Namun tidak hanya kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, tetapi juga kesenjangan kuantitas yang sangat besar. Bang bang bang, pef, Batian, kalian bajingan akan mati parah. Yuan Ming memuntahkan darah dan mengumpat dengan keras. Yuan Ming, klan Jiao berkepala 9 Anda berani menyinggung Tuan Lin dan Tuan Chen. Anda benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sekarang kami akan berbagi kekhawatiran kedua orang dewasa dan menanganinya Anda sepenuhnya. Adapun apakah kami tidak akan mati dengan baik, saya minta maaf Anda tidak dapat melihatnya lagi, kata Batian Zeng tegas. Tabrakan pertama antara kedua belah pihak berakhir dengan Yuan Ming dan Yuan Sheng dikalahkan dan terluka parah. Namun segalanya masih jauh dari selesai. Batian memimpin, dan setelah hampir 20 monster langit berbintang lainnya bereaksi, mereka juga bergabung dalam pertempuran. Mereka tidak bisa membiarkan orang seperti Batian mengambil semua pujian. Sekarang siapa yang tidak ingin menyenangkan Lindong dan Chen Jingzihan, 2 juru bicara penegak hukum alam semesta? Membunuh Yuan Ming dan Yuan Sheng tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Yuan Ming dan Yuan Sheng nyaris tidak bisa bertahan dalam pengepungan putaran pertama, tetapi sebelum mereka dapat pulih, tubuh mereka tidak punya waktu untuk memperbaiki diri. Serangan putaran kedua telah tiba. Kali ini, hampir 20 monster bintang bergabung untuk menyerang. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih lemah dari Batian, mereka semua berada di tahap awal dan akhir level dominator. Namun jumlahnya mendekati 20. Putaran serangan ini tidak jauh lebih lemah dari putaran sebelumnya. Kamu bajingan, kalian semua akan mati dengan menyedihkan. Sebelum Yuan Ming bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah tenggelam dalam hampir 20 serangan. Tubuh yang sudah diambang kehancuran seketika musnah dan lenyap antara langit dan bumi. Hampir 30 ahli tingkat master,
dalam 2 putaran serangan, menghancurkan 2 monster langit berbintang tingkat master tahap akhir. Bahkan tidak memberi mereka waktu untuk memperbaiki diri. Tubuh abadi di alam abadi adalah lelucon lengkap di bawah serangan yang menghancurkan dan kuat. Ia tidak punya waktu untuk memperbaiki tubuh dan hancur total. Kecepatan alam abadi tidak dapat dibatasi. Dari serangan putaran pertama yang dipimpin oleh Batian hingga akhir serangan putaran kedua oleh hampir 20 monster langit berbintang yang tersisa. Semuanya selesai dalam waktu yang sangat singkat. 2 orang dewasa, klan naga berkepala 9 adalah sampah dari galaksi Behemoth. Sekarang kedua pemimpin Yuan Ming dan Yuan Sheng telah terbunuh sepenuhnya. Selanjutnya, kami akan melakukan pembersihan klan mereka dan tidak akan pernah membiarkan mereka bangkit kembali. Saya ingin tahu apakah kedua orang dewasa itu puas dengan kesempatan itu, kata Batian hormat. Chen Jingzihan menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Dia secara alami mengetahui tujuan Batian. Tetapi sebagai tuan muda dari Tianxing Mansion, status bangsawan seperti apa yang dia miliki? Tiran ini sebenarnya berani melakukan hal berikut dan ingin merebut senjata saktinya. Bagaimana Chen Jingzihan bisa memaafkan dengan mudah? Dia tidak akan pernah menyerah sampai orang-orang ini membayar harga yang pantas. Anda harus tahu bahwa bahkan di kampung halaman Chen Jingzihan, Ming yang berpangkat tinggi itu masih menjadi Raja Iblis, dan hanya sedikit orang yang berani macam-macam dengannya. Tapi dia cukup bagus. Setidaknya dia bisa menjaga dendamnya tetap jelas. Tidak seperti beberapa murid kuat yang pemurung dan kejam. Kali ini Batian telah melanggar garis bawah Chen Jingzihan. Itu menyinggung status bangsawannya sebagai tuan muda rumah Tianxing. Ming tingkat kelima sebenarnya berani menyinggung tuan muda dari istana Tianxing. Jika Chen Jingzihan tidak melakukan sesuatu dan berita menyebar, di manakah dia akan menempatkan wajah istana Tianxing? Ini bukan hanya masalah Chen Jingzihan saja, sebaliknya, ini terkait dengan wajah seluruh rumah Tianxing. Lin Dong melihat ekspresi tegas Chen Jingzihan dan tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Batian pergi begitu saja. Meski di permukaan tampaknya mereka memiliki keunggulan absolut. Segala yang dilakukan raksasa langit berbintang ini adalah untuk mendapatkan pengampunan. Tapi Lin Dong tahu situasi saat ini sedang tidak bagus. Bai Li Yanhong perlu menekan tubuhnya dan tidak dapat lagi mengambil tindakan. Dia mungkin tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Namun, dia dan Chen Jingzihan tidak mampu mengalahkan monster langit berbintang yang besar ini. Jika kedua belah pihak bertarung dan Bai Li Yanhong tidak mengambil tindakan, nasib mereka tidak akan berbeda dengan Yuan Ming Yuan Sheng. Mereka hanya bisa dihancurkan tanpa ampun. Melihat Chen Jingzihan bersiap untuk berbicara, hati Lin Dong tenggelam. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia berbicara lagi dan membuat orang seperti Batian menemui jalan buntu. Jadi dia dengan cepat berkata, Klan Jiao berkepala 9 telah mencoba menyerang galaksi saya berkali-kali dan membesarkan manusia di galaksi kita sebagai makanan. Ini telah melanggar konvensi universal. Kali ini kami di sini untuk menghukum mereka dengan berat. Meskipun kalian baru saja mengambil keputusan yang salah, tetapi Nian Zai dapat memperbaikinya tepat waktu dan membantu kami membersihkan klan Jiao berkepala 9. Ini dapat dianggap sebagai keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan, dan kami tidak lagi memikul tanggung jawab tersebut galaksi Behemoth. Kata-kata Lin Dong segera membuatnya marah. Semua monster langit berbintang yang hadir sangat gembira. Mengorbankan Yuan Ming dan Yuan Sheng memang merupakan keputusan yang paling tepat. Akhirnya mendapat persetujuan Master Lin. Nyawa mereka bisa diselamatkan. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Saya, Bis Galaksi, pasti akan mengingatnya di hati saya dan tidak akan pernah melupakannya, kata Batian dengan lantang dan gembira.
Chen Jingzihan mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, Lin Dong mendahuluinya. Tidak banyak yang berani merampas haknya untuk berbicara. Jika orang ini bukan Lin Dong, Chen Jingzihan pasti sudah gila sejak lama. Namun dia masih belum siap melepaskan Batian. Baru saja akan berbicara lagi. Lin Dong berbicara lagi. Saudara Chen, masalahnya sudah terselesaikan. Ayo pergi, Bibi Hong masih menunggu kita. Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Chen Jingzihan, lalu berbalik dan berjalan menuju gedung mewah itu. Chen Jingzihan berdiri sendiri, tidak pergi atau tinggal. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ikuti Lin Dong dan berbalik untuk pergi. Dia menyadari bahwa bertemu dengan Ming tingkat rendah ini sebenarnya telah menghancurkan banyak emosinya. Selamat untuk kalian berdua, orang dewasa, selamat kepada penegak hukum alam semesta. Semua makhluk langit berbintang berteriak penuh semangat. Saya berpikir dalam hati bahwa saya akhirnya akan menyingkirkan bintang-bintang jahat ini. Lin Dong kembali ke gedung di belakang kura-kura raksasa. Yun Si dan yang lainnya secara kolektif melemparkan pandangan khawatir. Jangan terlalu khawatir. Aku baik-baik saja. Saudari Hong ada di sini dan dia akan menyelesaikan semuanya. Lin Dong menghiburnya. Chen Jingzihan juga masuk saat ini. Lin Dong, mengapa kamu membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja? Aku akan menunjukkan kepada mereka beberapa warna, Ming tingkat 5 yang berani mengaku mencuri senjata ajaibku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana caranya hidup atau mati. Apakah menurutmu aku, Rumah Tianxing, mudah ditindas? Jika kamu tidak menghentikan mereka, aku akan membunuh mereka sekarang, kata Chen Jingzihan tidak puas. Saudara Chen, kenapa repot-repot? Klan Batian masih memiliki prestise yang tinggi di Behemoth Galaksi. Jika kita memaksa mereka untuk terburu-buru dan menyatukan semua ras di Behemoth Galaksi, kita mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Saya tidak melakukannya. Lihat Yuan Ming dan apakah kedua orang ini Yuan Sheng terbunuh sepenuhnya tanpa ada kesempatan untuk melawan. Lin Dong membujuk. Dia berani? Bisakah kita sama dengan kedua orang itu? Bahkan jika dia meminjamkan Batian 10 keberanian lagi, dia tidak akan berani mengambil tindakan terhadap kita. Dan dengan Bibi Hong di sini, apalagi yang bisa dilakukan oleh Ming kecil tingkat 5, ombak? Chen Jingzihan tidak menganggapnya serius sama sekali. Menurut pendapatnya, itu hanya Ming tingkat kelima. Meski dia pasti tidak bisa mengalahkannya sendirian. Tapi dengan Bibi Hong, pembangkit tenaga listrik tertinggi, apa yang harus dia takuti? Mungkinkah Bibi Hong tidak akan mengambil tindakan jika dia dikepung? Situasi ini tidak mungkin terjadi. Bibi Hong dan ibunya telah menjadi saudara perempuan yang baik selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan lebih dekat dari kebanyakan saudara kandung. Saudara Chen, ada pepatah di bumi bahwa kelinci akan menggigit ketika mereka cemas, dan anjing akan melompati tembok ketika mereka cemas. Jika Batian menghadapi krisis yang fatal, dia pasti akan mengerahkan seluruh upayanya dan bertarung sampai mati. Siapa kita? Kenapa repot-repot? Bukankah lebih baik kembali dan membalas dendam ketika kamu bisa mengalahkan mereka nanti? Lin Dong, aku tidak tahu apa pepatah umum. Kapan aku, Chen Jingzihan, sudah ditindas seperti ini? Masih di Ming tingkat 5 kecil ini? Tidak. Bahkan jika aku tidak membunuh Batian, aku akan menghancurkannya dan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menelannya nafas ini, dan aku tidak percaya dia berani melawan. Setelah Jingzihan selesai berbicara, dia hendak berbalik dan keluar. Lin Dong dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Saudara Chen, seorang pria terhormat membalas dendam. Tidak ada kata terlambat dalam 10 tahun. Tidak perlu terburu-buru. Itu pria terhormat, tujuan saya, Chen Jingzihan,
adalah balas dendam harus segera dibalas. Biarkan sendirian 10 tahun. Aku akan menunggu bahkan 1 hari pun. Tidak, Saudara Lin, jangan hentikan aku. Chen Jingzihan melewati Lindong dan terus berjalan keluar. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mengungkapkan kemarahannya hari ini. Chen Jingzihan hanya mengikuti karena dia tidak ingin menyangkal wajah Lindong di depan umum. Sekarang sudah jelas, dia harus terus melakukan sesuatu sesuai dengan hatinya sendiri. Bahkan Lindong tidak bisa menghentikannya. Lindong melihat ekspresi tekad Chen Jingzihan dan tahu bahwa pihak lain telah mengambil keputusan dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk sementara waktu. Chen Jingzihan berasal dari kekuatan yang kuat di dinasti Ming tinggi, dan masih memiliki status bangsawan sebagai pewaris pertama. Tentu saja, peradaban tingkat 5 tidak akan dianggap serius olehnya. Hanya saja dia tidak tahu kalau dia lebih kuat dari yang lain sekarang. Lindong tahu tentang situasi Bai Li Yanhong, karena dialah penyebabnya. Tapi Chen Jingzihan tidak tahu, dia mungkin masih berpikir bahwa Bai Li Yanhong akan memberinya informasi, dan itulah mengapa dia begitu percaya diri. Sehat, ini telah terjadi, melihat Chen Jingzihan hendak keluar. Lindong tahu itu setelah dia dikeluarkan. Hanya 3 situasi yang akan terjadi. Salah satunya adalah kekuatan pencegah suara Bai Li Yanhong di Behemoth Galaxy. Batian secara sukarela mengorbankan dirinya demi mendapatkan pengampunan dari Chen Jingzihan, melestarikan rasnya sendiri, dan melestarikan seluruh Behemoth Galaxy. Kedua, Batian tidak mau menyerah. Namun untuk bertahan hidup, ras lain langsung bergabung untuk membunuh Batian di tempat, seperti yang mereka lakukan terhadap Yuan Ming dan Yuan Sheng. Yang ketiga adalah Tyrant menyatukan semua ras di Behemoth Galaxy dan melawan dengan tekad mati. Sejujurnya, Lindong merasa bahwa posisi pertama dan kedua jauh lebih mungkin. Kasus ketiga adalah kasus minimal, tapi Chen Jingzihan, yang lahir di dinasti Ming tingkat tinggi, terlalu sombong. Bagaimana jika ras besar di Behemoth Galaxy mengira dia akan menyerang seluruh Behemoth Galaxy? Dengan karakter Chen Jingzihan, meskipun dia hanya ingin Batian membayar harganya sendiri, dia tidak akan repot-repot menjelaskannya. Pada saat itu, mungkin saja semua orang kuat di Behemoth Galaxy akan bergabung untuk bertarung sampai mati. Lagi pula itu semua adalah kematian. Mengapa tidak mencobanya? Itu akan sangat merepotkan, tidak? Chen Jingzihan tidak bisa diizinkan keluar. Kami tidak bisa menimbulkan masalah lagi pada Sister Hong. Lindong dengan cepat berjalan ke sisi Chen Jingzihan. Chen Jingzihan mengira Lindong akan menghentikannya lagi, dan hendak menolak. Tanpa diduga, Lindong Sai berkata dengan pelan, "Saudara Chen, situasi Saudari Hong agak mengkhawatirkan sekarang. Jangan membuat masalah lagi untuknya. Jika tidak, ini tidak akan berakhir saat itu dan dia akan marah." Setelah mendengar ini, dia berbalik dan menatap Lindong dengan ekspresi terkejut. Apakah situasi Bibi Hong agak mengkhawatirkan? Apa artinya? Kenapa dia tidak tahu sama sekali? Saudara Lin, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Chen Jingzihan bertanya dengan tidak percaya. Benar sekali, Lindong menjawab dengan serius. Chen Jingzihan menatap Lindong sebentar dan berkata, "Oke, aku percaya padamu." Setelah mengatakan itu, dia berhenti bergerak maju, tapi berbalik dan berjalan masuk. Dia percaya bahwa Lindong tidak akan bercanda tentang masalah ini. Jika itu benar, begitu kecelakaan terjadi pada Bibi Hong, dia tidak dapat membantu. Lalu ketika dia keluar untuk menghadapi penguasa dominan seluruh Behemoth Galaxy, bukankah dia mencari kematian? Chen Jingzihan sombong, tapi dia tidak bodoh. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, mengetahui bahwa dia kalah dan masih terus maju untuk mati.
Lindong memandangi sosok Chen Jingzihan yang pergi dan menghela napas lega. Kemudian dia mulai menyapa semua orang. Semuanya, ayo kembali dan istirahat, masalah di galaksi Behemoth telah terselesaikan. Sekarang kita dalam perjalanan. Mungkin butuh waktu lama untuk mencapai tujuan kita. Lindong, kamu benar-benar baik-baik saja. Yunsi masih menahannya. Apa menurutmu aku terlihat ada yang tidak beres sekarang? Jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku masih hidup dan sehat. Oke, kami tidak akan mengganggumu lagi, dan kamu bisa beristirahat dengan baik. Setelah Yunsi selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kamarnya. Saudara Lindong, kamu juga lelah, istirahatlah yang baik. Setelah Zhao Xuan, Huang Fuxiu, Han Xiyun, Song Jia, Luo Hongyu, dan Su Yingsui menyapa Lindong satu persatu. Mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Murong Qingge menatap Lindong tanpa alasan untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lindong tidak punya perasaan khusus terhadap wanita tak tertandingi yang pernah mengobarkan situasi di Tiongkok. Kami baru bertemu 2 atau 3 kali, itu saja. Semua orang sudah pergi, meninggalkan Lindong berdiri sendirian. Dia sekarang sangat ingin tahu tentang situasi Bai Li Yanhong dan apa yang terjadi. Tapi aku merasa itu terlalu gegabah untuk melakukan hal itu. Akhirnya aku memilih untuk kembali ke kamarku. Jika terjadi sesuatu pada Bai Li Yanhong, dia harus berinisiatif untuk menghubunginya. Chen Jingzihan tidak kembali ke kamarnya. Dia langsung pergi ke pintu Bai Li Yanhong dan mengetuk pintu. Dong dong dong, Bibi Hong, ini aku. Dia ingin memastikan apa yang terjadi pada Bibi Hong. Ini bukan lelucon. Dengan kekuatan Bibi Hong, situasinya sebenarnya mengkhawatirkan. Chen Jingzihan tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan tidak mengerti bagaimana menempatkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam situasi yang mengkhawatirkan. Segera suara Bai Li Yanhong terdengar dari kamar. Ini Zihan, ada apa? Bai Li Yanhong bertanya. Bibi Hong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku akan menunggumu di tempat yang sama. Dia tahu bahwa laki-laki tidak diperbolehkan memasuki kamar kerja Bai Li Yanhong. Biasanya kalau ngobrol, mereka ada di ruangan lain. Jadi dia tidak meminta Bai Li Yanhong untuk membuka pintu, tapi mengatakan dia akan menunggu di tempat yang sama. Zihan, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Di sini, ya, tidak nyaman di sini, ayo pergi ke tempat yang lama. Dengarkan itu, hati Chen Jingzihan tenggelam. Dia tahu pasti ada yang tidak beres dengan Bibi Hong. Dulu, saat aku datang ke Bibi Hong untuk sesuatu, dia selalu memintanya menunggu dulu dan datang belakangan. Namun, kali ini dia diminta mengatakannya di sini. Dan suaranya jelas sedikit tergesa-gesa. Bagaimana? Apa yang telah terjadi? Bibi Hong, aku mendengar dari Lindong bahwa kamu merasa sedikit tidak enak badan. Aku ingin datang dan melihat apa yang salah denganmu. Adakah yang bisa kulakukan untukmu? Saat aku meninggalkan rumah kali ini, ibuku menyiapkan banyak hal, ramuan berharga bagiku. Keluarlah dan lihat apakah ada yang kamu butuhkan. Chen Jingzihan tidak bertele-tele atau menguji, tetapi hanya mengatakan yang sebenarnya. Dialah yang dilihat Bai Li Yanhong saat tumbuh dewasa. Hubungan di antara mereka tidak perlu bersifat khayalan sama sekali. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Bai Li Yanhong di dalam ruangan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Zihan, terima kasih atas kebaikan Anda. Lindong benar, saya memiliki sedikit kondisi kesehatan dan tidak pantas menyerang musuh untuk saat ini. Tapi selama aku kembali pergi saja ke sekte kaca warna-warni, obatmu tidak akan membantuku. Kembalilah, aku tidak punya masalah besar sekarang.
Dengan kekuatan tingkat tertinggi Bai Li Yanhong di alam abadi, dia benar-benar tak terkalahkan di peradaban tingkat rendah ini. Semua tidak bisa disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun alasan internal, Chen Jingzihan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Dia ingat ibunya pernah memberitahunya, Bibi Hong memiliki konstitusi khusus. Apakah ada yang salah dengan perawakan istimewa ini? Mungkin, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal ini. Saya hanya bisa mengandalkan Bibi Hong sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka tidak ada seorang pun di sini yang bisa membantu. Chen Jingzihan tidak tahu, Lindong bisa membantu. Ini masih merupakan cara yang membuat iri banyak pria. Saya tidak tahu bagaimana ekspresi Chen Jingzihan ketika dia mengetahui bahwa Bibi Hong yang paling dihormati telah berbaur dengan semangat Lindong dengan cara yang memalukan. Saat ini, Chen Jingzihan memikirkan pertanyaan lain. Kesehatan Bibi Hong sedang bermasalah, bahkan keponakannya, yang memiliki hubungan terbaik dengannya, tidak tahu. Bagaimana Lindong tahu? Tapi sepertinya dia mengetahuinya sejak dini. Bibi Hong tidak punya alasan untuk hanya memberitahu Lindong dan bukan dia. Ketika dia berada di bumi, apa yang terjadi saat dia melakukan perjalanan? Bukankah keduanya punya rahasia? Mustahil, mustahil. Benar-benar mustahil. Chen Jingzihan menggelengkan kepalanya berulang kali untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Sudah berapa lama keduanya saling kenal, tidak peduli dalam hal kekuatan, identitas, atau status, kesenjangan antara keduanya sangat besar. Bagaimana bisa ada rahasia tersembunyi? Tapi, bagaimana jika memang ada? Chen Jingzihan tidak bisa tidak memikirkannya lagi. Kalau tidak, bagaimana kita menjelaskan situasi ini? Jika itu benar, Chen Jingzi pasti tidak akan bisa menerimanya. Salah satunya adalah Lindong, yang dia anggap sebagai saudara. Salah satunya adalah sesepuh yang paling dihormati. Jika keduanya digabungkan menjadi satu, apakah ini tidak mengganggu senioritas? Kamu akan memanggil Lindong apa saat kamu bertemu dengannya di masa depan? Kakak Lin atau paman? Dan meskipun Lindong sangat misterius, bahkan teknik pengamatan bintang tidak dapat melihatnya, tapi melihatnya dari sudut pandang Chen Jingzihan. Lindong tidak layak untuk Bai Li Yanhong bagaimanapun caranya. Ingin tahu berapa banyak nama besar yang ditolak Bai Li Yanhong selama 1000 tahun terakhir? Bahkan ada bos super yang telah melampaui alam keabadian. Bos super ini hingga saat ini masih merindukan Bai Li Yanhong, dan kerap mengungkapkan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi di depan umum bahwa posisinya sebagai istri kerajaan akan selalu diperuntukkan bagi Bai Li Yanhong. Untungnya, Bai Li Yanhong lahir di sekte kaca warna-warni, dan merupakan yang pertama dari 7 orang suci dari sekte kaca warna-warni. Kalau bukan karena pohon sebesar itu sebagai pendukung, dia telah lama direnggut oleh bos super ini dan menjadikannya istri kerajaan. Bai Li Yanhong bahkan menolak karakter seperti itu. Lindong, seorang pria dari peradaban tingkat rendah yang kekuatannya hanya pada tahap awal tingkat dominator, bagaimana mungkin Hede dan Bai Li Yanhong ada hubungannya dengan dia? Sederhananya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpikir seperti ini. Tidak peduli seberapa berbakat atau jahatnya Lindong, apakah dia masih bisa 100% melampaui alam abadi? Jangan bilang itu dia, bahkan orang-orang di kampung halaman Chen Jingzihan yang diakui sebagai orang paling jahat tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat 100% melampaui alam abadi dan melangkah ke level lain. Itu tidak bisa melampaui keabadian, Lindong tidak akan pernah memiliki kualifikasi ini. Singkirkan pikiran-pikiran acak itu di benak Anda. Chen Jingzihan sadar, dia sebenarnya ingin bertanya pada Bai Li Yanhong. Tapi dia tidak berani. Pada akhirnya, dia hanya bisa
berkata, "Bibi Hong, jika itu masalahnya, saya akan kembali dulu. Istirahatlah yang baik dan hubungi saya jika Anda butuh sesuatu." Ya, pembicaraan. Chen Jingzihan berdiri di depan pintu selama 10 detik. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membantu Bai Lian Hong, dan dia tidak berani menanyakan pertanyaan itu dalam pikirannya. Ruang Laut Merah. Baru setelah Chen Jingzihan pergi, Bai Lian Hong menghela nafas lega. Saat ini, dia jelas tidak populer, apalagi tidak bertemu laki-laki. Mengenakan gaun panjang berwarna merah yang sudah basah oleh keringat, memperlihatkan sosok sempurna dengan proporsi emas. Bentuknya cekung di tempat yang seharusnya cekung, cembung di tempat yang seharusnya cembung, besar di tempat yang seharusnya besar, dan kecil di tempat yang seharusnya kecil. Kulit sekujur tubuh terasa agak panas dan mengeluarkan wangi yang menawan. Rona merah di wajahnya menjadi semakin menarik. Membuka dan menutup bibir merah bisa menghasilkan godaan yang tiada habisnya. Gestur tangan dan kaki serta penampilannya yang kasual penuh sanjungan membuat pria ingin berhenti. Jika saya bertemu Chen Jingzihan di negara bagian ini, di mana menempatkan martabat para tetua Bai Lian Hong. Tidak lama setelah Lin Dong dan Chen Jingzihan memasuki gedung, kura-kura raksasa itu menyelinap ke celah angkasa dan menghilang. Binatang langit berbintang yang mendominasi galaksi Tyrannosaurus tidak menghela nafas lega sampai mereka melihat kura-kura raksasa itu menghilang. Akhirnya aku bisa menaruh hatiku di perutku. Selama penegak hukum alam semesta tidak pergi, mereka akan selalu gelisah. Faktanya, kata "pergi" Bai Lian Hong barusan memiliki dampak psikologis yang sangat besar bagi mereka. Satu suara secara langsung mengejutkan hampir 30 ahli tingkat master, membuat mereka tidak dapat mempertahankan tubuh emas abadi mereka. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan. Faktanya, meskipun Chen Jingzihan keluar lagi dan ingin menghancurkan Batian, dia akan mengeluarkan bau mulut. Selama dia tidak berbicara kejam dan tidak membiarkan monster langit berbintang ini berpikir bahwa dia ingin menghancurkan seluruh galaksi monster. Tidak akan ada monster langit berbintang yang berdiri untuk membantu Tyrant. Bahkan klan Tyrannosaurus secara pribadi akan mengantarkan Tyrant ke Chen Jingzihan untuk melanjutkan balapan mereka. Inilah kekuatan jera dari penegak hukum kosmik. Itu juga merupakan kekuatan yang ditampilkan oleh suara Bai Lian Hong. Akhirnya pergi, Batian berubah dari tubuh aslinya kembali ke wujud manusianya dan menyeka keringat di keningnya dengan tangannya. Dia tampak pucat saat ini. Dia jelas sangat ketakutan. Saya sangat takut Chen Jingzihan akan menimbulkan masalah. Baru saja, dia berjanji untuk membunuh pihak lain dan mengambil sarung tangan itu untuk diubah menjadi senjata ajaib. Siapa sangka Chen Jingzihan tiba-tiba mengubah identitasnya dan menjadi juru bicara penegak hukum alam semesta. Bukankah ini masalah Tai Sui? Yang tidak diketahui Batian adalah Chen Jingzihan adalah penegak hukum alam semesta, namun ia baru saja memperoleh status tersebut dan masih dalam tahap magang. Jadi Bai Lian Hong perlu dibawa keluar untuk keluar. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak cukup untuk mengemban tugas menjadi penegak hukum alam semesta sendirian. Ketika dia menembus level dominator dan mencapai level immortal, dia dapat melakukan tugas sendirian. Ya, saya akhirnya pergi. Ini pertama kalinya dalam hidup saya melihat penegak hukum alam semesta. Dia benar-benar terlalu kuat. Lebih kuat dari legenda. Di depan penegak hukum, kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Sama seperti semut. Ya, binatang langit berbintang itu menghela nafas dari samping. Setelah Bai Lian Hong, penegak hukum alam semesta, pergi, semua orang merasa lega dan kembali ke wujud manusianya. Sebagai roh segala sesuatu,
manusia juga merupakan objek yang ditiru oleh banyak ras di alam semesta. Berubah menjadi bentuk manusia tidak hanya nyaman, tetapi juga membantu mereka memahami dunia. Pamor penegak hukum kosmik bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan, tapi sebenarnya dicapai dengan tinju. Konon banyak kekuatan dahsyat yang tidak mematuhi konvensi kosmik dan tidak menaati pengelolaan alam semesta. Penegak hukum kosmik. Tapi sekarang mereka telah menghilang ke dalam debu sejarah. Saat semua orang mendesah pada kekuatan penegak hukum alam semesta, tiba-tiba sebuah suara berkata, dengarkan suara penegak hukum alam semesta sekarang. Itu harus jadilah seorang wanita, bahkan suaranya terdengar sangat kuat. Dilihat dari pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya yakin wanita ini pastilah kecantikan yang tiada taraf penyesalan dalam hidupku, jika aku bisa melihatnya. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung disela. Diam, jangan terus bicara. Jika penegak hukum mendengarnya, kita semua akan mati. Jika kamu ingin mati, jangan seret semua orang bersamamu untuk dikuburkan bersamamu. Seekor monster bintang raksasa berteriak ngeri. Apa yang kamu takutkan? Penegak hukum alam semesta bukanlah dewa. Jadi bagaimana mereka bisa mengetahui apa yang kita katakan dan lakukan kapan saja? Selain itu, dengan kecepatan penyu raksasa di celah luar angkasa, diperkirakan begitu ia telah meninggalkan galaksi binatang raksasa sekarang. Suara ini tidak setuju. Kata pemilik suara itu adalah seorang lelaki tua pendek, bungkuk, ceroboh dengan rambut dan janggut acak-acakan, serta wajah biasa-biasa saja. Sangat mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang mendominasi, dan dia juga berada di puncak level dominasi. Sulit untuk memahami bagaimana orang seperti itu bisa mencapai puncak dominasi. Asal-usul lelaki tua ceroboh ini tidaklah sederhana. Dia berasal dari Behemoth Galaksi, klan ular perak peringkat kedua, dan namanya adalah Yin Zong, orang kuat dengan level yang sama dengan kekuatan yang sama suka memanggilnya cacing. Klan ular perak berada di urutan kedua setelah klan Tyrannosaurus dalam hal kekuatan di seluruh galaksi Behemoth, menempati posisi kedua. Ini juga merupakan balapan yang sangat istimewa. Adapun betapa istimewanya itu, Anda bisa tahu dari apa yang dia katakan. Penegak hukum kosmik baru saja pergi. Siapa, dalam arti normal, yang akan membicarakan satu sama lain seperti ini di belakang punggungnya? Hentikan, hentikan. Kamu benar-benar pelacur. Kamu begitu pengecut sehingga kamu bahkan berani menyerang penguasa penegakan hukum semesta. Apakah kamu benar-benar putus asa? Apakah kita dapat mengetahui metode dari penguasa alam semesta? Penegak hukum. Mungkin, dia sedang mendengarkan. Dia hanya tidak muncul. Petik 2. Jika dia bisa mendengarnya, kenapa kamu tidak keluar dan menamparku sampai mati? Jika kamu bisa melihat wajah asli pria ini, saya akan mati tanpa penyesalan. Ya, saya benar-benar ingin melihat apakah penampilannya sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Jika demikian, jika saya bisa mencium fangs, bahkan jika saya hancur berkeping-keping, saya akan puas dalam hidup ini. Yin Zong berkata dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Sial, hentai, kamu benar-benar mesum? Aku hanya tidak bisa memahaminya. Lupakan saja, aku tidak mampu membelinya. Kenapa aku tidak bersembunyi? Semuanya, demi keselamatan kalian sendiri, saya akan maju dulu. Setelah selesai berbicara, seorang pria muda mengobrak-abrik ruang dan melangkah masuk, menambahkan kalimat lain sebelum pergi. Tuan penegak hukum alam semesta, apa yang dikatakan bajingan tua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya selalu menghormati Anda dari awal hingga akhir. Binatang langit berbintang lainnya juga membuat alasan dan pergi satu persatu. Mereka tidak ingin bergaul dengan klan ular perak dan mencari kematian.
Ia bahkan berani menindak aparat penegak hukum. Balapan yang aneh, untuk menanam benih unggul, Anda bahkan bisa mempertaruhkan nyawa Anda sendiri. Memikirkan kekuatan suara Bailey Yanhong barusan. Semua binatang langit berbintang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pada akhirnya, hanya Yin Zong yang tetap di tempatnya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia datang ke tempat penyu raksasa itu baru saja tinggal. Lokasinya kebetulan berada di lokasi sebuah bangunan mewah. Yin Zong menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia mencium sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba matanya melebar dengan ekspresi kaget di wajahnya. Nafas macam apa ini? Dalam sekejap, rambut di sekujur tubuh Yin Zong berdiri, pori-porinya terbuka lebar, dan dia tampak terobsesi dengan rakus menghirup sisa nafas di sini. Seolah-olah ada kelezatan yang tak tertandingi. Setiap kali dia menyesapnya, Yin Zong merasa nyaman, seolah-olah dia baru saja meminum tonik yang enak. Jejak hasrat yang bocor setelah dirangsang oleh tubuh menawan Bailey Yanhong secara inheren berakibat fatal bagi klan ular perak. Ini berasal dari dalam jiwa, itu tidak dikendalikan oleh klan ular perak. Jika Bailey Yanhong berada di wilayah klan ular perak, dia akan memancarkan aura hasrat di tubuhnya. Itu pasti akan menyebabkan seluruh klan ular perak berkerumun. Sekalipun Anda tahu bahwa Bailey Yanhong adalah penegak hukum alam semesta, mereka tidak akan ragu sama sekali. Situasi ini ibarat mengengat api. Waktu berlalu hari demi hari, penyu raksasa itu menerima instruksi dari Bailey Yanhong. Secepat mungkin, bergeraklah menuju dunia virtual bintang tingkat tinggi. Itu juga merupakan kampung halaman Bailey Yanhong dan Chen Jingzihan. Tempat di mana banyak orang jenius, monster, dan orang kuat tinggal. Di atas penyu raksasa, bepergian di celah luar angkasa terjadi siang dan malam, dan dunia luar selalu gelap gulita. Namun, bangunan mewah memiliki fungsi pencahayaan tersendiri. Yunsi dan wanita lainnya duduk bersama dan mengobrol setelah mereka cukup tidur. Awalnya, Murong Qingge masih terlihat menyendiri. Yunsi mengundangnya beberapa kali, tetapi dia tidak pernah datang untuk mengobrol dengan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Tuan Bailey Yanhong tidak bisa keluar dari pengasingan. Murong Qingge lambat laun tidak tahan dengan kehidupan seperti ini di mana dia bahkan tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Perlahan, dia juga mulai menghubungi Yunsi dan yang lainnya dan bergabung. Kita semua wanita, dan kita semua berasal dari bumi, dan kita akan pergi ke tempat asing. Murong Qingge juga merupakan murid langsung Bailey Yanhong. Mulai sekarang, di sekte kaca warna-warni, Yunsi dan yang lainnya mungkin harus bergantung pada Murong Qingge. Jadi meskipun Murong Qingge hanya ingin mencari beberapa orang untuk diajak ngobrol dan menghabiskan waktu, dia tidak benar-benar berintegrasi ke dalam keluarga besar mereka. Yunsi dan yang lainnya masih diterima dengan baik. Sebagian besar isi obrolan mereka adalah tentang Bailey Yanhong. Di Behemoth Galaksi, Lindong dan Chen Jingzihan dikepung oleh puluhan pria kuat dengan level yang sama, dan hampir mati. Suara Bailey Yanhong tidak hanya menghancurkan keberanian semua raksasa di langit berbintang, tetapi juga membuat Yunsi dan wanita lainnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kesan yang mereka miliki, tidak mungkin perempuan bisa mengejar ketertinggalan laki-laki. Hanya ada sedikit sekali wanita kuat di dunia, Huang Fu Xiyu adalah orang asing. Saat ini, ada wanita kuat setingkat Bailey Yanhong. Bisa dikatakan begitu setelah kejadian ini, Yunsi dan yang lainnya perlahan mulai berubah pikiran. Ternyata wanita bisa menjadi sangat kuat. Murong Qingge lahir di Kunlun, sebuah sekte tersembunyi, dan sangat disukai oleh dua kakak laki-laki berbakat.
dia memiliki temperamen yang sangat arogan. Meskipun Lindong kemudian menjadi penyelamat bumi, dia tidak pernah menyerahkan tubuhnya untuk mencari Lindong. Sekarang dia magang di Baili Yanhong, pembangkit tenaga listrik tiada taraf, yang membuatnya semakin percaya diri. Selain itu, Baili Yanhong mengatakan bahwa dia akan melatihnya untuk melampaui dirinya sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mata Murong Qingge kini lebih tinggi dari kepalanya. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak terlalu memikirkan wanita seperti Yunxi. Mengobrol dengan Yunxi dan yang lainnya hanya untuk mengajak seseorang diajak bicara agar mereka tidak mati lemas, tidak lebih. Sister Hong sangat kuat dan tampan. Dia dapat dengan mudah mengalahkan begitu banyak musuh yang kuat hanya dengan satu suara. Saya telah memutuskan untuk berlatih keras di masa depan dan menjadi sekuat Sister Hong di masa depan. Siapa yang berani menindas Brother Lindong, saudari-saudari, aku akan menghajarnya sampai mati, kata Lu Xiao dengan semangat di wajahnya. Oke, kalau begitu, Xiao perlu bekerja keras. Kami akan mengandalkan perlindunganmu di masa depan. Yunxi menyentuh kepala Lu Xiao dan menjawab dengan senyuman. Yang lain ikut tersenyum. Saat ini, mereka tampak seperti keluarga besar, dan Lindong adalah kepala keluarga, melindungi mereka dari bahaya. Setelah apa yang terjadi di Behemoth Galaxy, ternyata Lindong yang tak terkalahkan oleh semua orang terkadang akan terisolasi dan tidak berdaya. Jadi mereka juga ingin tumbuh dewasa, menjadi lebih kuat, dan pada gilirannya bisa melindungi Lindong. Jangan katakan bahwa Lu Xiao berpendapat demikian. Ini adalah apa yang dipikirkan orang lain di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Ya, Kakak Yunxi. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Cih, seorang anak tetaplah anak-anak. Tahukah kamu di level master mana dia berada? Dia hanya mengancam akan mencapai kekuatan orang tuanya. Dan dia menang. Jangan takut ditertawakan jika dia mengatakannya. Kamu benar-benar muda dan bodoh, kata Murong Qingge tanpa ekspresi. Sister Qingge, saya tahu bahwa Sister Hong sangat kuat. Tetapi saya tidak akan menyerah. Saya akan mengincarnya dan bekerja keras untuk maju. Lu Xiao berkata dengan serius. Tuan, meskipun dia adalah Ming tingkat tinggi, dia tetaplah eksistensi yang luar biasa. Jika Anda ingin mencapai tingkat kekuatan, bakat, keberuntungan, dan sumber dayanya semuanya sangat diperlukan. Apa yang Anda miliki, gadis kecil? Anda punya tidak ada apa-apa. Kamu menetapkan tujuanmu padanya. Ini sama sekali tidak realistis, jadi kamu harus lebih sadar. Jangan terlalu cuek, agar tidak ditertawakan ketika kamu sampai di sekte kaca warna-warni. Jangan katakan itu aku berasal dari tempat yang sama denganmu, aku tidak mampu mempermalukan orang itu. Kata-kata Qingge keluar, Lu Xiao segera berhenti. Kegembiraan itu benar-benar hilang, yang menggantikannya adalah ekspresi kecewa di wajahnya. Cemberut mulut kecil, air mata berkilau, senyuman di wajah orang lain menghilang. Dia memandang Murong Qingge dengan agak marah. Tidakkah mereka tahu bahwa Lu Xiao tidak mungkin mencapai kekuatan Baili Yanhong? Tapi tidak ada yang akan mengatakan apapun untuk menyerang Lu Xiao. Sebaliknya, mereka akan memberinya kepercayaan diri dan membiarkannya bertahan. Bagaimanapun, Lu Xiao masih muda. Setelah semua perhitungan, jumlahnya hanya 20 lebih sedikit. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Murong Qingge tidak setuju. Qingge, apa yang kamu lakukan? Xiao masih muda. Kita harus memberinya dukungan dan dorongan daripada menyerangnya. Apakah salah mengatakan yang sebenarnya? Murong Qingge bertanya balik. Jujur saja, tapi tolong bedakan kesempatannya.
Kita semua berasal dari bumi dan pergi ke tempat yang benar-benar asing. Yang perlu kita lakukan adalah saling membantu dan mendukung, bukan menyerang dan tidak menyukai. Karakterku, aku tidak boleh berbohong. Kalau begitu, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Tidak ada yang memaksamu untuk mengatakannya. Aku tidak terbiasa melihat orang lain membual tentang hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Dan itu demi kebaikannya sendiri. Saya tidak bisa melakukannya. Jaraknya terlalu besar. Saya tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, dan saya akan melakukan sesuatu yang bodoh. Ini akan terjadi di masa depan. Selain itu, kami akan selalu tinggal bersama Xiao Xiao dan perlahan-lahan mencerahkannya. Jika kamu benar-benar tidak tahan, kamu boleh pergi. Kamu tidak diterima di sini. Kamu... Murong Qingge marah sesaat. Matanya tertuju pada Huang Fu Xiu. Huang Fu Xiu secara alami memandangnya tanpa rasa takut. Aku harap ketika kita sampai di sekte kaca warna-warni, kamu tidak akan meminta apapun padaku. Jika tidak. Murong Qingge menjatuhkan kata-kata yang belum selesai dan berdiri untuk pergi. Dia tidak tahu kenapa dia begitu marah pada Lu Xiao Xiao. Secara logika, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, jauh di lubuk hati Murong Qingge, dia masih merasa sedikit kesal terhadap Lindong. Dia membenci Lindong karena pernah menolaknya di depan hampir semua kekuatan di Tiongkok. Itu hanya masalah menolaknya, dan dia telah menemukan begitu banyak kekasih kecil. Selain Huang Fu Xiu, siapa di antara kekasih kecil Lindong yang bisa dibandingkan dengannya? Tapi Lindong menolaknya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilepaskan oleh Murong Qingge dalam hidup ini. Jika kata-kata yang baru saja diucapkan Lu Xiao Xiao diucapkan oleh orang asing, Murong Qingge hanya akan menertawakannya. Tapi itu datang dari kekasih kecil Lindong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Bersambung.